kita lanjut ya. Ini oke, mungkin sebagai tambahan sedikit ini untuk informasi saja. Mungkin kalau ada Bapak Ibu nanti yang akan mau buat SK Jalan Baru, mungkin pedomannya bisa mengambil dari sini. Nah, ini kita lihat ada nomor provinsinya. Ini contoh NTB, ini nomor provinsi 42. Kemudian ini ada nomor kabupaten, itu jalan provinsi. Kemudian nomor ruas jalannya 010, 011, kemudian sufiknya 01. Misalnya kalau ada jalan yang tadi koridor mungkin lingkar utara itu, kalau di sana ada dua jalan ya, dua ruas jalan, itu kita pecah. Jadi dari yang pertama itu mungkin 011 atau setelahnya 012 atau mungkin itu mau di bentar. Atau mungkin mau di satu nomor tapi mau di supik kasih sapruas itu bisa 01 dan 02. Kemudian ini ruas jalan provinsi dalam kota dengan sub ruas jalannya, berarti ini nomor provinsi 42, kabupatennya 00, kemudian nomor ruas jalannya 50, ini ada supiknya 11 titik K. Kemudian ada ruas jalan kabupaten, nomor provinsi 42, ini kabupatennya Lombok Barat, kodenya 07, kemudian ada nomor ruas jalannya 10, 010, kemudian ada ruas jalan kabupaten dengan sub ruas jalan, ini 42, kode kabupatennya 07, kemudian nomor ruasnya 200, kemudian ada sub ruasnya 01. Nah, misalnya jalan dalam komplek Pemkot atau Pemda seperti ini nomor ruas 200, kemudian ini ada subnya 01, 02, 03. Nah, jadi ini sebagai contoh saja. Kemudian ini selanjutnya kita akan membuat tablet survei. Di sini saya akan mengulangi untuk membuat database. Mungkin Bapak Ibu yang ketinggalan kemarin atau masih ada yang belum mengerti bisa mengikuti lagi untuk bikin database. Oke, kita buka ya PKRMS. Ini masuk adminnya, user ID-nya admin, kemudian passwordnya Paprika. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah punya database, dia pasti akan muncul. Jadi di sini nanti ini mungkin Bapak Ibu udah bikin mungkin 3 atau 5 database mungkin. Nah, nanti setelah kita buka itu, ini nanti semua akan tampil di sini. Jadi yang paling pertama ini yang terakhir kita buka. Nah, kalau sudah, ini karena saya sudah buat, ini saya tinggal open aja. Saya klik, kemudian oke. Nah, sudah terbuka. Kemudian kita lihat administrasinya. Yang pertama dari provinsi. Nah, ini kita lihat kode provinsi 35, Jawa Timur. Kemudian defaultnya ini 35, saya centang. Kemudian saya masukkan angka kemantapannya 90. Kemudian ke balai. Nah, ini kita ada balai code-nya dari nomor 1 sampai 11. Kemudian ada wilayahnya dari Surabaya sampai ke Pamekasan. Kemudian pulau, ini ada kode pulaunya. Yang nomor 1 ini Pulau Jawa, nomor 2 itu Pulau Madura. Kemudian ke kabupaten. Nah, di sini ada daftar kabupatennya.
Nah, ini yang kode kabupatennya udah sesuai sama kode BPS. Kita lihat ini dari nomor 1 sampai ke 29, kemudian 71 sampai 79 ini kotanya. Kemudian kita masukkan balai-balai ini berdasarkan kabupatennya ini. Kemudian masuk lagi ke, kita bagi pulaunya pulau mana. Nah, di sini ada yang masuk ke Pulau Madura. Kalau yang jalan kabupaten, itu nanti ini dicentang. Nah, seperti ini bisa dipilih. Salah satu aja. Nah, kemudian nih, karena jalan provinsi saya tidak centang, ini saya tutup. Nah, kalau ada seperti ini di oke saja. Nah, kemudian untuk ruas kabupaten ini ada kecamatan. Nah, ini udah saya isi. Jadi kalau yang saya udah isi kayak seperti Probolinggo, nah ini langsung keluar nih daftar kecamatannya. Nah, ini banyak nih. Ini kalau satu provinsi ini kita masukkan kecamatannya jadi banyak sekali di sini. Cuman tidak berfungsi. Jadi ini fungsinya hanya untuk jalan kabupaten. Misalkan jalan Kabupaten Probolinggo, nah ini baru nanti di sini akan muncul administrasinya untuk yang kecamatan di Probolinggo. Kemudian di network setting, nah ini daftar ruas, nah seperti ini. Nah ini kalau yang jalan provinsi dia ini kodenya 00. Kalau jalan kabupaten itu dia berdasarkan kode kabupatennya masing-masing di sini. Jadi dia bukan 00, tetapi nomor kabupatennya mungkin 01, di sini semua 01, atau kabupatennya nomor urut 11. Nah, di sini dia 11. Kemudian ada nomor ruas, ada nama ruas. Nah, ini fungsinya. Ini ada pilihan sesuai sama SK fungsinya. Kemudian ada panjang SK. Kemudian ada panjang lapangan, kemudian ini aksesnya kemana. Nah, kalau ya, nah untuk panjang ini kalau misalkan kita baru awal-awal ya, mungkin SK baru, yang pertama itu kita masukkan panjang sesuai SK. Setelah itu untuk yang panjang lapangan, mungkin kalau kita belum sempat ke lapangan, mungkin kita bisa ambil dari panjang trek. Mungkin kita punya trackingan GPS atau trase peta itu kita bisa klik salah satu mungkin kita berubah trasenya itu, kita pakai ini aja dulu. Kita samakan panjang dengan SK-nya sama. Kemudian nanti kita koreksi waktu kita melakukan DRP. Nah, nanti setelah kita DRP, baru kita ganti sesuai panjang. Tidak usah. Nah, kalau sudah, nah sekarang masuk ke DRP yang ini. Misalkan kita tahu nih, nah ini kita salah kasih contoh ya, di ruas 194, ini kan kosong nih. Ini kita bisa buat secara otomatis. Tapi di sini jika Bapak Ibu mengimpor daftar ruas, itu biasanya data DRP ini terbuat secara otomatis. Seperti ini. Nah ini ada nih. Ini sudah ada. Ini 196 juga sudah ada. Nah kita lihat kan. Ini ada. Nah ini untuk ruas yang 194 ini sengaja saya hapus. Nah ini saya kasih contoh misalkan dari hasil DRP itu kita ketemu nih. Ruasnya di kilometer posnya itu mungkin 45. Nah ini kita bisa masukkan KM pos 45, offsetnya berapa? Misalkan 45 plus 700. Nah ini kita bisa kasih 700. Kemudian kita klik yang automatically generate. Nah kita klik.
kemudian jadi. Nah, di sini ada, kita lihat STA-nya 0, kemudian panjangnya 300. Ketemu ini untuk tipenya dia awal ruas. Ganti. Nah, ini awal ruas, kemudian deskripsi di IRP-nya itu, ini kilometer nih kita kasih komentar aja di sini pal km atau kilometer awal ruas. Nah, seperti ini. Mungkin nanti di sini di 1 kilo 300, nah ini kan kita ketemu nih KM 47. Misalkan ada di situ kilometer pos, kita tulis di sini KM pos. Nah, ini bisa ditulis. Kalau misalkan ada ketemu jembatan di KM 50, bisa juga ada jembatan. Jembatan apa namanya nanti bisa ditulis di sini. Nah, ini kita bisa sebagai referensi. Fungsinya apa? Nanti misalkan kalau kita ada penanganan, kita persepsinya sama dengan orang fisik. Jadi kita, ini ruas ini, kita penanganan di kilometer sekian sampai sekian, itu penanganannya misalkan rehab. Kemudian ada rutin di KM sekian sampai sekian. Itu nanti sama posisinya. Jadi kalau kita mungkin bicara STA, kalau di fisik kan STA 0 itu kan awal proyek. Nah, mungkin dia rehabnya STA 0 di KM berapa. Nah, itu nanti jangan sampai kita berselisih, kita bilang KM 0-nya di sini maksudnya awal ruas, tapi mereka di tempat lain. Nah, itu sering terjadi. Jadi kita fungsinya DRP di sini kita menyamakan. Jadi kita bicara kilometer awal ruas. Jadi penanganannya pun dengan menggunakan kilometer seperti itu. Jadi ini dari pengalaman yang selama ini terjadi di lapangan. Kemudian ini kelas jalan. Ini kita bisa masukkan mungkin ini ruas provinsi, mungkin kelas di 10 ton atau 8 ton. Nah, ini panjangnya berapa, ini masukkan. Jangan lupa ini diklik gambar pensil supaya tersimpan. Kalau dia menyala artinya ini masih dalam keadaan tidak tersimpan atau edit mode. Kemudian ganti, cari ruas lain, kemudian diisi untuk kelas jalannya. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini koridor. Misalkan, ini fungsinya untuk membuat koridor, artinya ini mempermudah kita untuk mengklasifikasikan ruas-ruas yang ada mungkin di sebelah utara, mungkin di porosnya, atau selatan, atau di dalam kota. Misalkan saya contohkan di sini, saya ambil ini kota, koridor kota, atau ruas perkotaan. Nah, ini kita bisa buat kota. Ini kita ambil yang kota nih, ini kita geser. Nah, ini juga kita geser nih. Nah, ini udah jadi nih. Nah, ini udah jadi koridor dalam kota. Kalau misalkan kita mau buat koridor mungkin di Bromo, nah, nanti kita tinggal tambah aja di sini. Bromo. Nah, ini tinggal pilih aja. Jadi ruas-ruas yang menuju Bromo itu mana aja? Mungkin di sini ada Pandaan Tretes. Kemudian ada Kejayaan Purwosari. Nah, ini udah jadi koridor. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini ruas jalan per kabupaten. Nah, di sini ruas jalan per kabupaten berdasarkan dari DRP-nya. Nah, seperti ruas 194. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini dia berdasarkan data DRP awal ruasnya itu di 45.700.
kemudian akhir ruasnya di 54970. Kemudian masukkan nih, dia masuk di kabupaten mana ruas itu, misalkan seperti ini, masuk di Pacitan. Nah, udah kalau udah ini, simpan kemudian pindah ke ruas yang lain. Ini kita masukkan awal ruas, ini akhir ruasnya, ini masuknya di sini. Nah, ini ya. Kemudian, nah ini untuk ruas yang kecamatan, karena ini ruas jalan provinsi, jadi enggak perlu. Jadi kalau ada ruas kabupaten, baru di sini kita buat DRP-nya ini. Nah, oke, kalau udah selesai kita ke jalan. Dan ini masih kosong nih. Ini kosong nih, tidak ada data. Tidak ada data. Nah, ini kosong. Nah, jadi sekarang bagaimana kita mengisi data-data ini dengan cara kita melakukan survei. Tetapi sebelum survei, kita harus mempersiapkan tablet surveinya terlebih dahulu. Nah, kita ke pengaturan lain, aplikasi tablet, kemudian pilih nih ruasnya. Nah, pilih ruas, kemudian periksa nih lokasi template tabletnya. Kalau belum ada atau blank, ini bisa dicari atau di browse. Ini seperti ini kita lihat. Nah, ini ada di sini. Tinggal dipilih oke. Kalau sudah nih kita tulis. Kita masukkan deskripsi surveinya. Sekarang masukkan ya survei inventory. Jatim. Kalau udah, ini dicentang, kemudian dipilih. Kita lihat intervalnya masuk 100 per 100 meter, kemudian pengumpulan datanya yang sebelah kiri, ini posisinya nyala. Kemudian di sini kita bisa pilih direktori keluarannya mau di mana. Nah, ini misalkan di sini, ini saya buat aja nih. Tablet. Nah, ini tadi. Contohkan, ini saya buat folder baru. Tablet survei. Kemudian saya buat lagi folder inventarisasi. Kalau sudah, buka, kemudian oke. Kemudian ini diklik ekspor ke tablet. Nah, kalau sudah, nanti akan keluar notifikasi bahwa tablet sudah dibuat. Klik oke, kemudian kita ganti judulnya kondisi, survei kondisi. Nah, setelah itu ini kita pilih kondisi jalan. Diklik kiri ya. Maaf, ini tadi belum yang aspalnya belum. Ini kita matikan, kita klik perkerasan. Ini masih lokasinya di folder inventory. Kemudian kita buat. Nah, ini kita matikan, kita buat yang sebelah kanan. Kita klik lagi. Sudah. Kemudian kita matikan. Kemudian kita ke kondisi. Kita ganti dulu judulnya. Survei kondisi. Kemudian klik yang sebelah kiri. Ini kita pindahkan. Kita bikin folder kondisi. Kemudian oke. Nah, kemudian ekspor ke tablet. Kalau sudah, matikan, pindah ke perkerasan, kemudian ekspor ke tablet. Nah, kalau sudah,
matikan, pindah ke sebelah kanan. Kalau sudah, ekspor ke tablet. Kalau sudah, kita matikan, kita bikin survei lalu lintas dengan MCU. Ini kita klik, tapi di sini yang kondisi masih nyala, kita matikan. Nah, jadi dia tidak ada kanan perkerasan atau sebelah kiri itu tidak ada. Kalau sudah nih kita ganti judulnya LHR MCU. Nah, seperti ini. Kalau sudah nih kita periksa nih lalu lintas. Kemudian kita pindahkan foldernya. Ini kita kasih MCU, oke. Kemudian oke. Kemudian kita ekspor ke tablet. Nah, sudah nih, sudah jadi. Nah, sekarang kita periksa foldernya. Kita ke folder. Oke, ini tablet survei. Nah, ini udah ada 3 folder yang saya buat tadi. Ada inventarisasi, ini kita lihat. Yang pertama sebelah kiri. Nah, ini kalau ada seperti ini, nanti enable konten aja. Kemudian diklik inventarisasi. Kemudian pilih nomor UAS. Ini harus 2 kali ya kliknya. Nanti kita surveinya pakai nomor 200 ya untuk di lapangan. Nah, ini klik lagi. Nah, baru hilang. Kemudian masukkan nama surveyor. 1 aja. Kemudian periksa tanggalnya. Kemudian lihat arahnya. Kemudian lihat intervalnya. Ini bisa dirubah ke 200. Kemudian pengumpulan datanya yang sebelah kiri. Kalau sudah, klik chevron ke kanan. Nah, ini masuk. Nah, nanti ini diisi sesuai dengan existing yang ada di lapangan. Nah, ini udah tidak mungkin tertukar nih antara kiri sama yang sebelah kanan. Kalau yang misalkan digabung, yang kiri dan kanan ini biasanya nih kita lupa nih yang sebelah kanan, begitu di plus dia enggak mau. Kok enggak mau? Ternyata yang sebelah kanannya belum diisi. Tapi kalau satu yang kita bikin satu bagian, ini tidak masalah. Ini bisa terisi. Ini kita contohkan, misalkan tipe bahunya kerikil dengan lebar 1,5, drainasenya mungkin pasangan batu tertutup. Kemudian tata guna lahannya mungkin di kota. Oke, nah ini saya matikan ininya sama dengannya. Artinya kondisi mungkin kondisi yang ada di STA berikutnya itu berbeda. Jadi kalau kita plus, nah dia akan kosong. Seperti ini. Ini saya contohkan, nih saya hapus. Kemudian ternyata kondisi di depan itu sama. Nah, ini tinggal saya klik yang sama dengan, saya nyalakan, kemudian di plus. Nah ini sama. Dia akan menduplikat data yang ada di STA sebelumnya. Ini di plus lagi sama. Sampai di STA akhir. STA 3 kilo. Nah, ini 3 kilo. Nah, seandainya kita survei di lapangan, kemudian ternyata panjangnya itu misalkan 3 kilo 150. Nah, ini kita tinggal pencet, ini data masukan. Nah, ini lebih kan? Ini kita tinggal ganti 100-nya ini jadi 150. Nah, kalau sudah, matikan nih data masukannya.
Nah, jadi dia tersimpan. Kalau sudah, kembalinya jangan pakai ini, jangan pakai close yang ini, close window. Kembalinya itu pakai yang chevron, kembali. Nah, kalau pakai close window, data yang sudah kita survei tadi akan hilang, tidak akan tersimpan. Ya, jadi ini aplikasi sudah di setting, jadi kita punya jalan masuk dan jalan keluar sendiri. Nah, kalau misalkan mau survei lagi ruas yang lain, nanti tinggal kembali lagi. Ini tinggal dipilih lagi ruas mana, baru masuk sini. Nah, oke ya. Nah, ini untuk tutup tablet itu ada di kiri atas. Ini ada tanda silang nih. Nah, ini udah disediakan, tinggal diklik. Nah, jadi akan tertutup. Kalau sudah, selanjutnya nih yang perkerasan, inventarisasi, ini sama. Walau untuk yang awal-awal nih pasti ada enable kontennya ini. Klik aja, kemudian klik inventarisasi, pilih ruasnya. Tadi luas 200, masuk. Ini masukkan namanya, kemudian lanjut. Nah, ini kita lihat tipe perkerasannya apa, aspal lebarnya berapa, misalkan 7, kemudian rumijanya mungkin 14, medan jalannya datar karena di perkotaan. Nah, ini untuk yang tidak dapat dilalui. Kalau untuk jalan-jalan tadi yang jalan tanah, yang tidak bisa dilalui dengan roda 4, itu mungkin kita bisa kasih ini centang di sini kita kasih tanda. Kemudian kasih alasannya kenapa tidak dapat dilalui selama musim hujan. Tapi kalau tidak, ini dikosongkan. Nah, baru tinggal di plus. Nah, seperti ini. Caranya sama, kalau misalkan panjang lapangannya ternyata lebih, itu nanti klik aja memasukkan data, kemudian di plus baru ditulis, dirubah di STA akhirnya. Itu. Oke, kalau sudah ke kondisi. Oke, ini kondisi. Nah, kita mulai dari kondisi yang sebelah kiri. Enable konten, kemudian kondisi jalan, kita pilih ruas 200. Masukkan nama surveyor, kemudian chevron kanan. Nah, ini untuk sebelah kiri. Kita lihat di sebelah kiri itu ada lereng. Kalau tidak ada lereng, kita tulis tidak ada. Kemudian bahunya, nah ini untuk yang kondisi. Ini kalau di atas perkerasan, artinya air yang ada di perkerasan itu tidak bisa keluar. Dia akan mengendap. Jadi kondisinya yang untuk bahunya itu pasti lebih tinggi atau ada timbunan tanah. Kemudian ini kita pilih di atas. Kalau misalkan bahunya kita lihat air itu bisa keluar ke saluran tanpa terhalang oleh bahunya, kita bikin dia sama tinggi dengan perkerasan. Kalau yang di bawah ini artinya bahunya ini berbahaya. Sekiranya kalau ada kendaraan ke pinggir itu mungkin bisa agak dalam gitu. Nah, itu kita pilih bahunya di bawah. Ada azan ya. Kita rehat sebentar.
Baik, kita lanjutkan. Nah, ini udah kondisi bahu. Nah, kemudian ini ada nomor 6, diperlukan bahu beton. Jadi tidak semua bahu itu diperlukan bahu beton. Jadi hanya tempat-tempat tertentu saja yang kita kasih ini diperlukan bahu beton. Seperti tanjakan, turunan, kemudian tikungan dan mungkin perkampungan. Nah, itu kita kasih ini. Kemudian trotoar, drainase. Drainase di sini tidak ada. Kemudian bersih, tersumbat, erosi, kemudian diperlukan pasangan batu sama diperlukan drainase tanah. Kemudian trotoar ini kalau ada yang bahaya baru kita masukkan. Seperti kalau misalkan dia aman atau baik saja kita masukkan di nomor 2. Kemudian rambu ini jumlahnya ya. Kalau ada yang perlu penggantian, mungkin rambunya udah bengkok atau apa, rusak, nah ini dimasukkan jumlah rambu. Kemudian patok pengarahnya nih, guide postnya ini jumlahnya. Kalau untuk guide rail ini meter satuan panjang. Kemudian marka, kalau kiranya markanya sudah pudar atau udah enggak ada, nah ini bisa kita kasih tanda marka jalan. Nah, kalau sudah, ada tinggal di plus, lanjut ke STA berikutnya ini. Nah, kalau sudah sampai STA akhir, sudah kita tutup dengan menggunakan tanda chevron, tutup dengan menggunakan tanda silang yang ini. Kemudian sekarang ke kondisi aspal. Ini kondisi aspalnya, kondisi perkerasan. Kita pilih ruas. Nah, udah ini. Masukkan nama surveyor. Nah, kemudian kita masuk. Oke, nah ini di sini ini ada tipe perkerasannya apa. Kalau misalkan aspal, pilih aspal. Kalau beton, pilih beton. Nah, kalau sudah ini kita coba aspal. Di sini ada beberapa kerusakan ya. Yang pertama susunan, itu di kondisi permukaannya rapat atau kasar. Kemudian bleeding, ada berapa persen, ini kita pakai luasan. Kemudian ada agregat lepasnya berapa. Kemudian hancur, kondisi hancur, sini berapa. Kemudian ada rusak tepi. Untuk rusak tepi di sini kita pakai maksimum 30 cm dari tepi perkerasannya. Jadi kalau lebih dari itu kita udah anggap itu lubang. Kemudian ada retak. Nah, ini retakannya tidak berhubungan, saling berhubungan bidang luas atau saling berhubungan bidang sempit. Kemudian ada luas retakan yang di sini retak lain ini bukan retak turun ya, retak memanjang, atau retak rambut. Kemudian di sini retak turun. Nah, ini sendiri. Kemudian ada tambalan. Nah, ini tambalannya ada berapa? Kira-kira berapa persen? Kemudian ini ada lubang, ini jumlah lubangnya berapa dalam satu segmen itu, ukurannya seperti apa? Kecil dangkal, kecil dalam, besar dangkal atau besar dalam. Kemudian luas lubangnya berapa dalam satu segmen. Kemudian ada tidak alurnya, kalau ada ini berapa persen. Kemudian rata-rata kedalaman alurnya itu berapa. Nah, kalau sudah nanti bisa di plus ke ST berikutnya sampai ke ST akhir. Kalau sudah kita ke keluar. Sekarang ke MCU. Ini MCU. Pilih ruasnya. Saya ruas 200. Nah, di sini ada beberapa kategori ya, sepeda motor, kendaraan ringan, kemudian bus atau truk kecil, kemudian bis besar sama truk besar. Untuk kendaraan ringan ini untuk yang roda 4 masuk ke sini, untuk sepeda motor ini semua jenis sepeda motor bisa masuk. Nah, nanti ini kalau misalkan kita melewati satu
ruas, terus ternyata itu hari pasar, maka kita perlu centang hari pasar. Nanti setelah di akhir ruas, itu kita catat nih yang tadi di GPS itu ada waktu tempuh. Nah, itu kita masukkan di sini dalam satuan menit. Misal 1 jam berarti 60 menit. Nah, seperti itu. Nanti keluarnya lewat sini. Nah, sini. Oke. Nah, kalau sudah ini nanti kita ke lapangan, tapi sebelum kita ke lapangan nih ada pembagian kelompok. Mungkin bisa praktek untuk kalibrasi alat ini ya, GPS. Nah, ini daftar kelompoknya. Mungkin bisa maju yang kelompok 1 dulu ini. Stanley Japi Ihalau. Kemudian Rahmat Muldi dari Bolsel. Ada Muhammad Rizky Zulfadian dari Kalteng, Sukamara. Ada Yudi Prasetyo dari Sleman. Ada Kapstur Lambi Polilu dari Kabupaten Teluk Mardaba, Papua Barat. Ada Simon dari Papua Barat, Kabupaten Sorong. Ada Ferry Zulbahri, Aceh. Kemudian ada Sigit Prabowo dari Banjarnegara. Ada Karisma Panji, Banyumas. Sama Hendra Dai Raharjo dari Trenggalek. Mana kelompoknya ini? Ya mungkin bisa maju Mas. Mungkin ada ini. Coba setting alat berdasarkan Oke, kita coba ya. Kita coba. Mungkin ada yang sudah tahu bisa langsung. Nah, ini ada caranya. Nah, oke. Silakan. Siapa? Ini ada GPS. Ya, silakan. Ayo, ikuti caranya seperti ini. Dipraktekkan saja. Mungkin bisa sambil ngajarin temannya. Pertama, setting main menu. Ya, kemudian ada setting selanjutnya. Nah, ini pengaturan unit. Masuk ke main menu, kemudian setup. Ya, pilih unit. Nah, dipilih. Kemudian samakan ya distance-nya metrik, elevasinya meter, kedalamannya meter, temperatur Celcius, tekanan milibar. Oke. Kalau sudah, nah ini selanjutnya setting formatnya. Ya, position format, kemudian pilih ADDD, derajat mm. Ya itu. Ya. Oke. Ya. Ya. Selanjutnya pengaturan format track. Ya. Di main menu kemudian track setting setupnya.
Nah, kemudian pilih di record nya, nah, jarak, kemudian intervalnya 0,0,0. Ya, kalau sudah quit. Warna bebas. Oh, udah ya. Nah, nanti kalau ke lapangan grupnya ini ya, kelompoknya nanti. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 Reni dari Jamvi Ramat dari 50 kota. Kemudian ada Siti Asyah Takalar, Yuni Puspita Sinjai, Riki Dwi Prasetyo Ponorogo, Dion Eko dari Pemalang, Hendra Maisen dari Pasaman Barat, Irwan Abdul Rahim Selayar, ada Pramasyo Adi dari DIY, Karmizi Bengkulu Utara. Silahkan. Sebentar. Oke, yang pertama format. Nah, pengaturan format. Ya, pilih setup, kemudian sistem, kemudian dipilih satelit sistemnya. Ya, sistem. Lona sudah, bawahnya, wasnya on, kemudian interface sama baterai. Alkalin ya. Karena dia kalau selain baterai alkalin dia agak lemah sinyalnya. Nah. Oke. Selanjutnya pengaturan unit. Menu, setup, kemudian ke unit. Elevasinya meter, jaraknya. Ya. Kemudian quit. Elevasi. Sudah? Nah, selanjutnya pengaturan format posisi. Ya. Yang kelompok 1 tadi ini GPS-nya bisa langsung di bawah. Udah? Pengaturan format track. Nah.
di setup track ya, recordnya, show on map, kemudian metode rekamnya, jarak, intervalnya 000, warna bebas. Nah, ya sudah. Warna bebas. Ya, oke. Ya, nanti bisa dibawa langsung. Kelompok 3. Alpin Jaya Kusuma, Kabupaten Bengkulu Utara. Revi Fantosa, Provinsi Aceh. Krisnander Pidi, Anizar, Aceh Utara. M. Akmal, Aceh. Mursai Amsa dari Pidi Aceh. Pidi Jaya. Zulfahmi, Gayo Luas. Nasrudin, Aceh Besar. Dwi Rukmana, Gresik. Dan Charles dari mana Pak Charles? Ini GPS-nya. Nah. Oke. Ikuti ini ya. Yang pertama di pengaturan format. Ya, ya. Sudah ada. Menu utama, setup, sistem. Wah. Oke, selanjutnya. Format posisi juga. Iya, pasti. Format posisi juga. Ini kita cari yang PDD sama datumnya, ya, ya, ya. Selanjutnya untuk unit. Sudah, oke, udah. Selanjutnya format track. Nah, di setup track. Metodenya, ya, jarak 0, ya, intervalnya 0, ya, warna, terserah. Jam istirahat. Jadi kalau kita kalau kita trekking, itu kita istirahat sholat atau apa, jadi kan itu udah hancur. Berarti kan harus utama kita. Jadi apakah nanti kelanjutannya itu bersambung kembali atau kita harus pulang ke awal? Karena solusinya tadi begitu kita sampai di awal ruas, harus kita selesaikan satu ruas ini dulu. Itu ruas itu, kemudian simpan satu trek, disimpan dulu. Begitu mulai dari awal reset lagi itu, jadi dia nol. Kita survei lagi satu ruas, perkirakan kira-kira ini cukup enggak waktunya. Kalau enggak cukup, mending istirahat dulu, habis istirahat baru lanjut. Begitu kita udah di awal ruas lagi, reset itu beda-beda ruas. Ya, setiap awal ruas di reset. Kita provinsi ada satu ruas 120. 120.
Kemungkinan itu satu hal. Kalau seperti itu kondisi jalannya karena di gunung. Jalan aspal, ada kampung. Kalau seperti itu kondisinya bisa disimpan sampai mana? Simpan. Kasih nama, mungkin di belakangnya kasih kode yang fase 1, besok lagi dilanjut fase 2, fase 3, nanti susah bacanya kalau itu ada kilometer di situ kita bisa melanjutkan STA sekian, kita tahu. Ya nanti sampai di STA berapa gitu. Nah itu udah kalau enggak ada trip meter begitu. Kalau pakai trip meter enak bisa STA lah. Kemarin sampai mana? Sampai sini. STA berapa di kilometer sekian, mungkin aja gitu. Ya udah, jangan lanjut jalan. Nah, masalah tracking nanti di map source itu bisa digabung kan. Bisa satu. Ini pada saat umumnya walaupun seliti nggak apa-apa ya. Soalnya besok dia pasti lari lah. Oh iya, iya. Nanti dia itu nanti kira-kira sampai mana nanti itu bisa disambung. Kalau dia disambung itu enggak mungkin overlap. Pasti ketemu dia. Nah, pasti nyambungkannya memang itu. Daerah ya ada yang nggak bisa tembus kendaraan. Ya betul. Nah, kalau itu saya biasanya dari Google Earth aja langsung di tracking sampai mana. Awal tanda akhir sudah nanti kalau di aslinya jalannya. Nanti dari situ baru kita buat di map source untuk masuk ke sini. Nanti kalau untuk kondisi kan jalan tanah. Makanya apa adanya kan penanganan juga paling itu pasti upgrade. Kita usulkan nanti di pemrograman itu paling tahun itu 2 kilo atau 5 kilo. Nah, itulah kenapa kita pakai anten. Nah, kalau tidak betul, kalau tidak pakai anten pasti jalan. Kita diam pun ya coba bisa di reset ke 0. Nah, anggaplah ini kita awal ruas. Ya, sekarang kita mau survei. Ya, menu. Nah, reset board. Bawah. Reset board ada. Jangan. No. Coba lagi. Nah, ini reset board. Nah, enter. Iya, betul. Yes. Ya. Quit. Nah, 0 kan. Tapi Pak Risco ada pilihan kan, kadang-kadang jangan reset hasil tracking kita, ada settingan. Oh itu. Berarti tripnya yang di reset itu tripnya saja. Tetapi tracknya itu kan gabung jadinya sadar yang sebelumnya sama yang ke depan ini kan gabung. Ya. Karena kan tiap awal ruas itu kan ini cuma berhenti sudah 7 meter ini. Makanya itu dia jalan sendiri ya. Tuh. Nah, kalau kan udah kita format nih. Ya. Posisi kita berdiri aja udah jalan ya. Ini dia jalan ngerekam. Langsung. Ya, langsung ngerekam. Iya. Nah, ini udah disetel. Jadi tiap awal ruas sudah reset aja, jalan sampai di akhir ruas baru di save. Mana ngambilnya Pak reset ini? Dari menu. Reset, enter. Kemudian ke reset board. Ya. Kemudian yes. Nah, kalau udah selesai, itu kita ke menu. Ada track. Nah, ini track. Terus. Nah, ini ada current, simpan. Nah, ini kan save. Nah, kasih nomor ruas. Di del dulu nih. Nah, baru ke. Nah, ini agak lama nih. Kalau kita tulis nama ruas, lama di jalan nih ya, nomor aja. 1 ya. 2, 3. Nah, udah selesai. Nah, dia kan bertanya apakah yang trackan tadi itu mau sebelumnya dihapus atau gimana? Kalau saya biasanya iya. Dihapus. Ya. Masih ada kan? Tetap udah simpan. Ya, pasti ada di sini.
simpan. Jadi data yang sebelum dinamain itu Ya, jadi dia tidak tersimpan sebagai arsip karena arsip itu nanti menambah memori, ya mengurangi memori itu kita. pokoknya udah tersimpan tuh ya masih ada. Ya di sini nanti ya SP-nya udah 0, tracknya juga udah 0. Ada komputer yang pakai Google Track itu apa namanya? Pakai HP. Nah, pakai HP itu. Iya. Itu pakai aplikasi itu. GPS tracking. Enggak akurat. Yang ini aja masih selisih kan ya lari-lari. Apalagi HP Karena ya. HP kan tergantung dengan itu sinyal. Iya, sinyal Kalau HP nggak ada kan. sinyal ya nggak bisa. Kalau sinyalnya udah terganggu, otomatis akurasinya terganggu. Makanya ini temannya. Berarti dia nggak boleh dalam mobil ya, terhalang. Nah, itu ini ditempel di luar. Oh, ya, Ditempel di luar, baru nanti ditancap. Ini GPS-nya di dalam satelitnya. Nah, nanti ini ditancap di belakang. Nah, ini harus luar ini. iya, ini harus di luar posisinya. Cek. Akurasinya dulu. Oh. Ini kan mobil, ban mobil. Bisa dikalibrasi juga Pak. Kalau GPS dia tetap dari satelit tetap ya. Tetap yang bisa dikalibrasi itu trimeter sama paling wudu. Ya, kalau wudu biasanya sih anjurannya setiap sudah 1 kilo dinolkan. Tapi karena pasti ada selisih yang sedikit karena tikungan. Mungkin slip kalau di jalan kerikil kan ada slip kadang jalan tuh. Nah, Karena dia mobil titipan dan itu. ya, kalau yang ada Kalau banyak udah dimodifikasi kan nggak bisa lagi. Beda putarannya. ya, karena itu kalibrasi lagi. Kalau udah diganti Ya, ada kalibrasi untuk mencari faktor ini. Yang ini tuh pakai trimeter itu paling enak. Ya, mau dirubah kayak apa, tetap kalibrasi ulang. Dapat digit masukkan, tes lagi, pas 1 kilo udah jalan. Cuman kembali lagi ke posisi drivernya itu nanti bagaimana cara surveinya itu. Kadang-kadang kan dia ada warung kirinya tuh kan langsung buang aja ke bahu kan. Jadi yang harusnya ini langsung belok kan lumayan gitu ya pengaruh. Ya kadang-kadang nyale itu waktu sini bagus ya. Tapi nggak ramai orang ya. ya. Yang penting posisinya bisa diatur lah gitu. Jangan terlalu keluar gitu. Kalau malam itu ya biasanya kita mencari jarak malam siang untuk lihat kondisinya. Kalau jarak malam ya. Ya, kalau saya biasanya waktu di kota itu kan karena ramai ya. Tapi kalau trip meter kalau kita nggak jalan ya dia nggak jalan. Jadi ya pelan pun nggak masalah. Kecuali pakai rapu meter. Nah, itu nggak bisa. Harus menerus rapu itu. Kalau sudah diam, udah dianggap itu udah sekarang kan untuk survei database kan ya. gimana? Kita setelah ini kita kasih ke pendapatan atau gimana? Kalau bisa sendiri. Kalau ada apa-apa, konsultan itu udah lepas tangan. Iya, iya. Saya sudah habis. Ya, siapa yang mau tanggung jawab? Kalau pengalaman kami dulu di NTB begitu. Sekali kita kasih konsultan, setelah itu dia oper-oper tuh. Kita minta ini, bahan katakan di sana, wah, pokoknya kurang tanggung jawab. Iya, saya lihat dari awal udah copy paste. Dari paket-paketnya dia itu udah dimasukin ke mantapan. Foto-fotonya itu foto dari fisik ya. Iya, betul. Udah kelihatan. Enaknya kalau kita sendiri, kalau ada apa-apa ya kita tahu itu. Ya, memang di sini yang mau ditangani. Gitu. Ya kan ada masukan juga kan teman-teman di kantor lumayan. Oke, ini dibawa. Nah, ini untuk di mobil.
mau Oh, yang ini, Ya. ini otomatis. itu gimana? Jadi hanya ini saja. Pak di start itu kayak Nah, ini dari Odoo ini tinggal di reset. Reset. Udah dia ngulang kan nol. Udah jalan. Udah jalan. itu udah otomatis Ya. matiin nge-save-nya. Nah, nanti nge-save-nya ke sini. Ke menu utama. Ini ke ini nih jejak, kelola jejak. Udah simpan. Nah, kasih nama, nomor luas, baru selesai. Nah, kalau itu memang kan ada fasilitasnya lain. Bingung aku tadi itu. Berarti di sini ambil kita udah jalan nih. Iya. Berarti kita pilih menu. Di trip itu tadi udah dia ke menu. Di pencetak jelajahnya. Ini ya. Ya, ini kan udah nih. Ya, kan? Terus ke menu. Keluar. Ya. Menu menghapusnya mulai dari nol. Oh, ini reset. Set. Ini reset. Ya. Ya, keluar. Kalau kita mulai dulu jalan lagi ya, jalan terus berarti Iya, ini jalan menyimpan terus. Udah nyimpan. menyimpan tuh. Iya. Berarti udah menyimpan tuh. Berarti kalau kita Langsung keluar dari sini. menu lagi, Jangan keluar ke menu utama. Nah, cari jejak. Kelola jejak. Nah, simpan. Yang ini kok malah yang GPS yang settingnya nggak bisa ya? Tadi loh, yang sistem itu loh, GPS ini kok nggak ada yang pilihan yang tadi loh, yang Ini memang ya beda-beda apa namanya? Beda dari seri. GPS itu sama. itu yang bisa sama ya. Yang itu apa? Ya, was ada was. Iya. Was ya. Nggak ada yang kayak itu sama. Yang sebelah mana? Yang awal, yang sistem. Nah itu GPS apa belum masuk? Ini mau Satelit sistem. ya satelit sistem. GPS mode. Ada satelitnya. Normal aja boleh. Nah, ini loh kenapa kita beliin? Oh, ini karena bisa mutu. Bisa mutu. Fotonya ada ininya, ada koordinatnya. Ya, tapi ini sebenarnya kita kalau NTB dulu untuk jembatan. Ya, untuk mutu jembatan nanti udah ada. Begitu kita impor kan masuk. Oh, langsung otomatis ya. Masuk kebaca, ada fotonya kebaca, nama jembatannya kebaca. Untuk jalan kita pakai yang tadi nampaknya. Ya, tapi ini bisa juga. Bisa juga. Cuman untuk apa holdernya Holder yang ini ya. harus holder kejepit begini. Kejepit begini baru netnya ke sini. Kalau yang itu Ya betul. Udah ini. Blackphone-nya itu ya. Dia menghadap ke sini. Nanti dia begini modelnya. Nah, begini, yang ini ke jalan. Ya, dia ke jalan. Jadi sambil merekam jalan, sambil terbaca STA-nya. Ya, berapa. Di apa? Kalau ini itu biasanya asal kelasnya saya anaknya Ya, agak susah memang. Kalau lebih baik kita pakai. Ya kalau enggak ya udah pakai STA aja. Tapi dapat di data tuh. Apa namanya? Di TPD kayak ada gitu ya. Biasanya tahu itu untuk kan kadang nggak semua kadang kan patokannya ya. provinsi. Iya. Provinsi patokannya Kalau nasional jelas.
udah divisi 11 itu. Ya, Kalau saya provinsi kadang banyak nggak ada. repot juga itu. Paling kita minta data dari provinsi paling awal akhir. Itu paling minta DRP-nya dia, nanti kita nyari dari sini ya. Paling gitu. Pakai mungkin ya. Ya pakai itu aja dulu ya, nanti minta map-nya dia kan ada nanti kalau di DRP itu KM-nya berapa, nanti dari sana aja patokan diukur dari sini ke sini berapa, udah atur sekian. Cuma kalau yang luar perlu udah mulai pakai. Dia kilometer Kan harus carikan jalan dari gitu. Makanya tempat saya itu proyek itu masih dekat. Ya aku udah kayak gini. Karena yang di mana masih oh si gimana? Oh, besok kan saya ikut konsultan sekarang Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Ibu peserta PKRMS, berhubung sudah waktu isoma, kami persilakan untuk isoma.